Hai teman-teman semua, balik lagi bareng saya Ari di channel Kontaineran ID. Nah, di video kali ini kita akan membahas atau mereview company profile itu seperti apa. Nah, sebelum kita mereview company profile, ada baiknya kita berdiskusi atau memberikan informasi sebetulnya itu company profile itu apa. Kemudian tujuannya itu untuk apa. Jadi teman-teman bisa memahami secara komprehensif bagaimana manfaat yang ditimbulkan ketika kita atau perusahaan kita mempunyai company profile. Oke, mari kita langsung menuju ke videonya ya. Oke, mari kita langsung bahas apa itu company profile. Company profile atau profil perusahaan adalah deskripsi ringkas suatu perusahaan yang mencerminkan kualitas serta fokus kerja dari suatu perusahaan. Manfaat dari mempunyai company profile sendiri bisa teman-teman gunakan untuk yang pertama adalah mengajukan penawaran kepada calon pembeli. Kemudian investasi, menawarkan investasi kepada calon investor. Kemudian yang ketiga adalah biasanya untuk kerjasama dengan mitra strategis bisnis. Nah, company profile ini biasanya digunakan untuk menjelaskan poin-poin penting yang akan dinegosiasikan bersama dengan calon investor atau calon buyer kita. Biasanya dalam sebuah negosiasi kita butuh sebuah poin yang ingin kita sampaikan kepada calon buyer. Jadi calon buyer kan biasanya punya waktu yang sangat terbatas, 1 menit, 3 menit, 5 menit. Nah, itu harus kita maksimalkan. Nah, penggunaan company profile dalam negosiasi seperti ini itu sangat penting, teman-teman. Karena kita nggak akan lupa poin-poin penting apa yang akan kita sampaikan kepada calon buyer kita. Dan saya belum pernah menemukan ada perusahaan yang valid atau perusahaan yang kompeten itu belum punya company profile. Nah, itu saya belum pernah menemukan. Jadi teman-teman harus berusaha untuk membuat company profile ini. Mungkin ini membutuhkan banyak waktu untuk membuat company profile, terutama menyusunnya dan juga mengedit, membuat ini sesimpel dan sebagus mungkin. Nah, itu ada tantangan tersendiri. Tapi yakinlah teman-teman, ketika misal kita sudah mempunyai company profile, perusahaan kita lebih dekat terhadap perusahaan yang profesional. Jadi jangan pernah diremehkan untuk fungsi atau manfaat dari company profile sendiri. Mari kita lanjutkan, yaitu memiliki profil bisnis yang baik adalah suatu keharusan jika ingin perusahaan yang Anda miliki mendapatkan perhatian orang banyak. Nah, apa aja sih konten daripada company profile ini? Nah, informasi dasar sebuah bisnis dicantumkan dalam profil usaha, nama legal bisnis, serta identitas perusahaan, baik dalam bentuk CV, PT, PT perorangan, dan lain sebagainya. Misal kita mau mencantumkan sejarah perusahaan, tanggal berdirinya perusahaan, kemudian milestone-nya, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan perusahaan kita baru, ya kita banyak menceritakan apa yang menjadi tujuan dari perusahaan kita. Nah, selain itu, selain informasi mengenai visi, misi, kemudian sejarah perusahaan, juga harus ada alamat kantor, data-data kantor seperti nomor teleponnya, alamat website, alamat email, produk dan proses produksi, serta mungkin opsional ada akun media sosial Facebook maupun Instagram ataupun YouTube, TikTok, dan lain sebagainya bisa dicantumkan. Nah, jika teman-teman ingin membuat sebuah company profile yang proper, teman-teman bisa menggunakan urutan. Yang pertama adalah latar belakang serta visi misi perusahaan, dream-nya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah sejarah bisnis, ekspansi dan pertumbuhannya dari waktu ke waktu atau milestone-nya. Misalkan teman-teman sudah mendirikan perusahaan ini dari tahun 2000 atau dari tahun 1900-an. Nah, teman-teman bisa ceritakan dalam bentuk milestone. Nanti juga ada contohnya kok. Kemudian yang ketiga adalah deskripsi produk atau layanan yang ditawarkan dan juga foto produk dan juga layanan. Nah, di sini teman-teman harus menampilkan foto produk yang benar-benar proper, jelas, dan juga menarik ya. Sehingga buyer dengan mudah dapat menangkap informasi yang kita berikan. Jadi bukan cuma estetik, tapi juga informatif. Kemudian yang keempat adalah kebijakan perusahaan terkait kesehatan, keamanan, dan kelestarian alam. Misalkan teman-teman punya keunggulan di produknya, dia dari produk-produk yang recycle gitu.
dari produk sampah. Nah, itu bisa dicantumkan sebagai keunggulan perusahaan. Atau misalkan teman-teman punya social responsibility. Contoh misalkan mempekerjakan teman-teman kita yang mohon maaf difabel ya. Jadi itu bisa juga dicantumkan dalam company profile sebagai social responsibilities. Atau mungkin kelestarian alam, teman-teman tidak membuang sampah sembarangan, mungkin diolah lagi untuk dijadikan apa dan lain sebagainya. Nah, itu bisa ya teman-teman untuk dicantumkan di company profile kita. Kemudian urutan yang kelima adalah board of director, para pemangku kebijakan di perusahaan. Biasanya sih tim-tim intinya aja, nggak perlu keseluruhan ditampilkan. Kemudian yang keenam adalah portofolio yang pernah dikerjakan sebelumnya. Jadi kalau teman-teman ada suatu proyek yang dikerjakan, foto-fotonya bisa dicantumkan di kolom portofolio. Nah, tapi bagi teman-teman yang belum ada portofolio dalam bisnis dan juga usahanya, bisa diubah. Yang keenam ini bisa diubah dari portofolio menjadi kegiatan bisnis, kegiatan usahanya, apa yang dikerjakan. Misalkan foto tentang produksinya, kemudian foto tentang tempat produksinya, ataupun foto tentang sertifikasi yang dimiliki, dan lain sebagainya. Jadi yang keenam kita bisa ubah sesuai dengan keadaan perusahaan kita. Kemudian yang ketujuh ini opsional tapi menurut saya menarik dan juga harus dicantumkan karena ini menyangkut tentang keunikan bisnis. Nah, teman-teman sadar ataupun nggak sadar ya bahwa produk yang kita buat itu ada kompetitornya. Bahkan mereka membuat yang sama persis dengan produk kita. Jadi kita harus tahu atau harus bisa membuat sebuah cerita di balik keunikan bisnis yang kita jalankan. Atau keunikan produk yang ada di dalam perusahaan kita. Nah, itu menurut saya wajib di era-era sekarang, di era persaingan yang semakin ketat. Jadi menambah probabilitas teman-teman untuk mendapatkan buyer yang oke juga. Nah, selain itu kita juga harus mencantumkan pencapaian perusahaan. Nah, ini juga opsional bagi teman-teman yang sudah misalkan menang suatu penghargaan atau misalkan peliputan media dan lain sebagainya, itu juga bisa dicantumkan di company profile kita. Nah, informasi perusahaan sesuai dengan data dan fakta. Semakin banyak pencapaian bisnis, maka semakin bagus. Pilih yang penting saja. Jadi kalau misalkan teman-teman penghargaannya banyak, produknya penghargaannya banyak, perusahaan penghargaannya banyak, pilih dari yang terpenting saja. Mungkin kalau saya sarankan 3 atau 4 pencapaian itu sudah oke ya. Nah, pencapaian perusahaan ada beberapa. Yang pertama adalah penghargaan yang pernah diperoleh. Kemudian sertifikasi yang sudah dimiliki, atau testimoni dari klien atau mitra strategis yang bonafit, terutama yang bonafit ya. Kemudian pengakuan dan peliputan dari media massa. Dan yang terakhir, ini ada angka penjualan dan kondisi keuangan. Jadi biasanya kita membuat sebuah chart di mana kita mencantumkan kalau misalkan produk kita sudah diekspor ke Middle East sekian ratus ribu dolar atau sekian juta dolar, ke Eropa sekian puluh ribu dolar dan lain sebagainya. Nah, itu juga akan menambah informasi-informasi yang bisa membuat buyer lebih tertarik kepada perusahaan kita.